Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Sapira dengan NIM C1B021067 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Statistik Ekonomi 2, penggunaan aplikasi Partial Least Square atau PLS. Sebelumnya, kita akan memasuki pengertian mengenai PLS. Partial Least Square atau PLS adalah suatu teknik statistik multivariate yang bisa untuk menangani banyak variabel respon serta variabel explanatory sekaligus. Lalu PLS tidak didasarkan pada banyak asumsi atau syarat-syarat tertentu. Dan metode dalam PLS bersifat lebih rebus. Dalam artiannya, parameter model tidak banyak berubah ketika sampel baru diambil dari total populasi, menurut Glady dan Kowalski 1986. Selanjutnya yaitu penemuan PLS. PLS pertama kali dikemukakan oleh Herman O.A. Wolff dalam bidang ekometrik pada tahun 1960-an. Selanjutnya yaitu tujuan dari PLS. Partial Least Square digunakan untuk mengkonfirmasi teori, tetapi dapat juga digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel laten. Untuk kelebihan dari aplikasi PLS ini yaitu dapat melakukan pengujian sekaligus dan dengan analisis jalur yang banyak, mengonfirmasi teori, menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten, dan untuk mempredikat hubungan antar konstruk. Selanjutnya yaitu analisis jalur, dapat langsung dilakukan dengan sekali uji, dan analisis Smart PLS dapat digunakan untuk data yang tidak terdistribusi normal. Selanjutnya, PLS terbagi menjadi dua model, yaitu model indikator formatif dan model indikator relaktif. Pertama yaitu model indikator formatif. Perubahan dalam indikator akan menyebabkan perubahan dalam konstruksi, seperti kita lihat pada gambar. Formatif indikator memiliki konten berbeda, unik, tidak dapat dipertukarkan. Drophet salah satu indikator akan mengubah esensi konstruk. Misalnya, kepuasan pelanggan dibentuk oleh pelayanan yang baik, ruangan yang bersih, tarif pelayanan yang rasional. Yang kedua adalah model indikator relaktif. Indikator ini merupakan perwujudan atau refleksi dari konstruknya. Bisa kita lihat dari gambar. Karakteristik relaktif indikator adalah mirip dan interchangeable atau drop indikator tidak mengubah esensi konstruk. Misalnya, kepuasan pelanggan dicermin dari 3 intensi. Intensi untuk merekomendasikan, intensi untuk membeli lagi, dan intensi untuk membeli lebih banyak. Untuk penggunaan PLS ini sendiri lebih disarankan ketika pengujian kerangka kerja teoritis dari perspektif prediksi. Kedua, penelitian eksplorasi untuk pengembangan teori, menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk dengan indikator relaktif dan indikator formatif. Model struktural kompleks dan mencakup banyak konstruk, indikator, atau hubungan model. Ukuran populasi kecil yang membatasi ukuran sampel. Contohnya penelitian bisnis ke bisnis, tetapi PLS ini juga bekerja sangat baik dengan ukuran sampel yang sangat besar. Untuk asumsinya sendiri, aplikasi PLS ini tidak meribetkan para penggunanya. Misalnya tidak ada masalah multikoliniaritas, tidak mengharuskan mengikuti asumsi normalitas, dapat menggunakan ukuran sampel yang kecil, tidak mengharuskan randomisasi sampel, dapat menggunakan laten variabel bersifat dikotomi, dan model rekursif atau sebab akibat. Selanjutnya untuk software PLS. Software PLS dapat diunduh di link smartpls.com sesuai dengan sistem operasi yang ada pada laptop dan gratis trial 30 hari versi
anak pelajar gratis selamanya, terbatas 100 data. Langkah-langkah Smart PLS. Pertama, siapkan data dalam bentuk Excel dengan file CSV. Kemudian, membuat project baru dengan klik File, New, Create New Project seperti pada gambar berikut ini. Kemudian muncul kotak dialog sebagai berikut. Pada kolom project name, masukkan nama project lalu klik next. Selanjutnya muncul kotak dialog seperti ini. Masukkan data, klik pada lingkaran merah seperti pada gambar ini. Pilih data yang akan digunakan lalu klik finish. Maka akan ada tampilan seperti ini pada kolom project. Klik tanda plus pada project yang telah dibuat, lalu double klik latihan PLS LPLSM sehingga muncul tampilan seperti ini. Lembar ini yang akan digunakan untuk menggambarkan diagram jalur. Tools yang akan digunakan untuk menggambar diagram jalur bisa dilihat pada gambar ini. Ada 3 tools, panah, lingkaran, dan 2 lingkaran. Selanjutnya penanaman variabel laten. Untuk itu kita harus klik kanan pada gambar variabel laten, pilih rename object seperti pada gambar ini. Kemudian untuk menambahkan indikator ke dalam diagram jalur, blok indikator lalu seret ke variabel latennya. Masukkan seluruh indikator ke variabel latennya seperti pada gambar ini. Untuk mengatur posisi indikator, klik kanan pada variabel laten, pilih posisi indikator yang diinginkan seperti top, bottom, right, dan left-nya. Bisa diatur sesuai keinginan atau sesuai penelitian. Selanjutnya, hubungkan antar variabel laten sesuai dengan kerangka konseptualnya seperti pada gambar diagram ini. Selanjutnya, untuk menjalankan program, pilih calculate dan PLS algorithm, lalu klik finish. Setelah itu, jalankan program untuk pengujian hipotesis. Untuk itu, kita bisa pilih calculate bootstrapping API dan selanjutnya klik finish. Yang ketiga, untuk melihat output, pilih report. Setelah itu HTML atau print report seperti pada gambar ini. Untuk hasil dan pembahasannya bisa terbagi menjadi beberapa poin, yaitu evaluasi model pengukuran outer model, uji validasi konvergen, uji validasi diskriminan, hasil uji reliabilitas, pengujian hipotesis, dan itulah caranya menggunakan PLS secara singkat.